Ini udah setengah perjalanan. Kita udah jalan sekitar 4 jam, tapi katanya jalan masih jauh lagi. Karena puskesmas cukup jauh dari sini dan aksesnya sangat tidak memadai, jadi mau tidak mau jika ada orang yang sakit, didiamkan dulu. Ya, kegiatan gotong royong ini merupakan rasa syukur dan bentuk senang yang dirasakan warga karena mendapatkan bantuan rumah gratis. Kami tim Indonesiaku tiba di Desa Longalo, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Perjalanan kami awali dengan menyeberangi Sungai Bolango. Kali ini kami akan menuju ke Dusun Bayi Buta, Desa Longalo, Kabupaten Bone Bolango. Perjalanan ke sana katanya cukup sulit karena dusun ini terletak di tengah-tengah pegunungan. Seperti apa perjalanan kami? Ikuti terus Indonesiaku. Arus sungai memang tak terlalu deras, namun ternyata sungai ini kedalaman airnya termasuk cukup dalam. Hampir-hampir air sungai merendam setengah motor. Namun tampaknya warga sudah sangat mengenal medan menuju lokasi. Terbukti dari penampilan motor mereka yang dimodifikasi hingga cukup mudah bagi kami sampai di seberang. Setelah 1 jam kami berkendara, akhirnya kami sampai di batas akhir yang bisa dilintasi motor. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami kembali mengemasi barang-barang. Beruntung, anggota rombongan kami cukup banyak. Barang bawaan yang tidak sedikit pun bisa diangkut. Dari sini, kami lanjut berjalan kaki. Semakin jauh kami melangkah, semakin sempit ruas jalannya. Tak berapa lama, kami bertemu kembali dengan aliran sungai. Pegunungan di Desa Longalo ini memang kaya dengan air. Alirannya mengelilingi dataran tinggi ini dari atas hingga bawah. Berkah air di pegunungan terkadang juga menyusahkan warga. Pasalnya, tidak ada jembatan yang menghubungkan akses warga. Sekilas memang terlihat mudah untuk melintasi sungai ini, namun bebatuan di dasar yang licin membuat kaki kami sulit melangkah. Rasanya kami sudah berjalan sangat jauh, namun ternyata hingga sampai titik ini, perjalanan kami masih jauh dari lokasi tujuan. Padahal lokasi kami sekarang ini sudah masuk kabupaten yang berbeda. Ya, jalan menuju Dusun Bayi Bunta memang harus melintasi daerah tetangga. Kami sudah melintasi Pegunungan Tihengo yang membelah 2 kabupaten di Provinsi Gorontalo. Memasuki sungai kelima, kami tidak bisa memaksakan diri untuk berjalan. 3 jam kami melangkah, bukan waktu yang sebentar. Kami pun harus istirahat. Perjalanan hari ini mengajarkan jika ingin ke Dusun Bayi Bunta, perbekalan haruslah banyak. Jalan yang jauh membuat badan terasa sangat lelah. Dengan bekal makanan ringan seadanya, kami mengisi energi. Setelah cukup istirahat, kami melanjutkan perjalanan. Di kiri kanan sudah terlihat ladang warga, namun bukan berarti tujuan sudah dekat. Tidak jauh, kami justru memasuki hutan yang cukup lebat. Dari sini, medan jalan terus menanjak. Entah sudah berapa kali kami berhenti untuk mengambil nafas. Rasanya belum ada tanda-tanda kami sudah sampai.
Ya pemirsa, ini udah setengah perjalanan. Kita udah jalan sekitar 4 jam, tapi katanya jalan masih jauh lagi. Semakin jauh hutan yang kami lewati semakin lebat. Dari keterangan warga, ternyata ini sudah memasuki area hutan lindung wilayah 15 Gorontalo. Ya, sejak diresmikan pada tahun 2012, harapan warga untuk mendapatkan jalan yang layak sirna. Apa mau dikata, hutan ini merupakan salah satu jantung yang dimiliki Provinsi Gorontalo. Warga dusun pedalaman harus mengalah agar hutan tak diganggu. Pembukaan jalan memang beresiko merubah wajah hutan yang ada. Setelah hampir 6 jam berjalan, kami akhirnya sampai. Dan inilah Dusun Baibunta, dusun paling ujung dari Desa Longalo. Tak seperti yang saya bayangkan, ternyata dusun ini sangat sepi. Dahulu ada lebih dari 100 kepala keluarga yang bermukim. Namun, karena letak dusun yang sangat terpencil, membuat penjualan hasil tani terhambat. Sehingga banyak keluarga yang pindah ke desa dekat dengan perkotaan. Oma tinggal sini sendiri? Iya, sendiri sini. Tidak ada tetangga? Tidak ada. Di mana rumah yang lain, Oma? Tidak ada. Tidak ada? Di situ. Berapa jauh paling dekat? Di mana? Rumah paling dekat di sini di mana? Di sana jauh sekali. Jauh sekali? Iya. Berarti Oma di sini tinggal sendiri saja? Ternyata rumah di Dusun Baibunta ini tidak berkumpul seperti di dusun pada umumnya. Di sini rumah hanya dibangun berdekatan dengan ladang, tapi tidak ada tetangga sama sekali. Nah, kali ini saya mau menelusuri seberapa jauh dari sini menuju ke rumah yang lain. Oma, saya cek sana dulu ya. Inilah kehidupan warga dusun Baibunta. Hidup masing-masing, jarak rumah warga sangat jauh, sehingga seakan-akan tidak mempunyai tetangga. Rumah Oma Nou tadi merupakan titik awal penelusuran saya. Untuk menuju ke rumah lain harus melewati hutan. Beruntung hutan yang saya lintasi tidak terlalu lebat. Nah, pemirsa, di sini ada rumah. Sekarang saya mau lihat apa ada orang yang tinggal di sini. Permisi, Opa. Opa memang tinggal sini dari dulu? Sendiri saja kah? Ya pemirsa, memang benar-benar jauh jarak dari satu rumah ke rumah lain. Tadi dari rumah pertama saya berjalan sekitar 15 menitan. Dan memang rumah warga di dusun ini dibangun di dekat tempat mereka bertani. Di mana lagi ada rumah, Opa? Ada di bawah sana? Lebih jauh dari sini? Setelah berbincang sebentar dengan Pak Ima, saya pun melanjutkan pencarian warga lain. Dari sini ke rumah lainnya membutuhkan waktu setengah jam. Cukup melelahkan, hanya untuk berkunjung ke tetangga saja. Perjalanan jauh yang saya tempuh tidak cukup untuk menemukan warga yang sedang berkumpul. Di sini pun hanya ada Ibu Saumi. Selain menjadi petani aren, mayoritas warga dusun Baibunta adalah menanam jagung. Letak tanah yang tinggi lebih dari 1.800 meter di atas permukaan laut membuat jagung dapat tumbuh dengan baik di sini. Ditambah suhu yang panas di kawasan Gorontalo membuat provinsi ini menjadi salah satu penghasil jagung dengan kualitas terbaik di Indonesia. Dan salah satu penyumbang hasilnya adalah dusun kecil ini. Seminggu sekali warga turun ke desa untuk menjual hasil bumi. Hari ini bertepatan dengan jadwal mereka ke pasar.
kami pun bersiap. Tidak semua warga rutin turun ke desa setiap minggu, karena tidak semuanya selalu mendapatkan hasil tani. Mau bareng juga, Oma? Ya, uniknya dari Desa Bayi Bunta ini, warga selalu membawa hasil buminya untuk dijual secara bersama-sama. Dan karena rumah mereka berjauhan, mereka selalu berkumpul di tengah-tengah seperti ini. Ya, semua bayi ini sayur. Itu mau ini kamar di kuda. Itu gula. Sudah siap semua? Iya, siap. Karena perjalanan yang ditempuh cukup jauh, demi keamanan kami berangkat bersama. Bawaan kami hari ini cukup banyak, dan ternyata hasil bumi warga Dusun Bayi Bunta beragam. Ini bawa apa aja, Papa? Bawa apa saja? Sayur. Terus apa lagi? Saya tidak ini, Mbak. Sayur. Ini apa? Gula. Gula aren? Iya, gula aren. Oh, gula aren, Ini sayur. sayur begini. Untuk apa ini? Mau makan ini, Mbak. Sayur untuk dijual di pasar, kah? Iya. Oh. Jual di pasar. Terus ini Papa bawa apa? Ayam. Mau dijual juga? Oh. Setelah persiapan cukup, kami berangkat. Berbagai cara dilakukan warga untuk membawa hasil bumi yang tidak sedikit. Jalan tidak memadai, kendaraan pun tak ada. Sebagian warga memanfaatkan tenaga kuda untuk memikul beban bawaan. Bahkan terkadang pemilik kuda menyediakan jasa angkut. Bagi warga yang menitipkan barang, dikenakan biaya 2.000 per kilogram. Jalan yang kami tempuh hari ini berbeda dengan jalur menuju desa kemarin. Warga akan menjual barang-barangnya ke Desa Tonala, Kabupaten Gorontalo. Jarak ke desa ini lebih dekat dibandingkan harus ke Kabupaten Bone Bolango sendiri. Kontur jalan hari ini tidak semudah kemarin. Hujan yang turun membuat tanah cukup berlumpur. Menuju ke Desa Tonala, kami hanya perlu menyeberangi satu sungai. Namun kali ini aliran air cukup deras. Beruntung kami bisa sampai ke seberang dengan lancar. Miris memang. Untuk mendapatkan uang saja, warga harus berjalan jauh. Warga cukup sadar tinggal di hutan lindung dan mereka sudah tahu resikonya. Warga pun sebenarnya pernah mengajukan pembangunan jalan kepada pemerintah. Namun hutan lindung menjadi alasan yang tak bisa mereka bantah. Harapan pengadaan jalan pun hilang. Akhirnya, setelah 4 jam berjalan, kami pun sampai. Ternyata warga menjual hasil buminya di warung kelontong, karena inilah yang paling dekat dari rumah mereka. Di sini, hasil utama mereka, gula aren, dihargai Rp9.000 per kilogram. Warga biasanya membawa paling banyak 30 kilo. Namun uang yang mereka dapatkan biasanya tidak semua dibawa pulang, melainkan dibelanjakan lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Segala kendala hidup di pedalaman mereka hadapi setiap hari. Perjalanan kami pun dimulai. Dari sini kami akan menempuh jarak sekitar 8 km. Tidak ada angkutan umum khusus yang bisa disewa untuk pergi ke tujuan. Jasa warga setempatlah yang bisa kami andalkan kali ini. Kami harus berhadapan dengan jalur terjal dengan lubang di mana-mana. Musim hujan seperti saat ini memang merupakan masa yang sulit bagi warga. Jalan yang terus menanjak menjadi licin karena tersiram air.
Belum lagi lubang di sana-sini yang membuat kami harus bekerja sama mendorong motor. Tidak jarang motor tersangkut dan harus diangkat. Jadi ini dulu jalanan sudah sempat disemen, tapi tidak sampai 2 tahun udah rusak kembali. Dan karena Kampung Kurihai tujuan kita kali ini berada di atas perbukitan, jadi jalanannya licin, jadi penumpang itu kebanyakan jalan kakinya daripada naik motornya. Warga sudah cukup bersyukur jalan ke dusunnya sudah bisa diakses sepeda motor. Tapi pembangunan yang tidak maksimal membuat semennya cepat hancur. Bagi saya, jalan kaki lebih baik daripada naik motor. Karena tangan dan badan tidak harus menahan keseimbangan agar tidak terjatuh. Tapi bagi warga, motor sangat membantu terutama saat membawa hasil bumi. Sebenarnya jarak dari titik kami berangkat hingga ke tujuan cukup dekat. Tapi medan yang seperti ini membuat kami harus berlama-lama di jalan. Di beberapa titik kami juga harus berpisah dengan motor. Alasannya karena tanjakan terlalu terjal dan berkelok-kelok. Alhasil para penumpang harus melangkahkan kaki di jalan yang miringnya hampir 85 derajat. 3 jam kemudian, barulah kami sampai di Dusun Kurihai. Sampai ya? Iya. Akhirnya kami sampai di Kampung Kurihai. Nah, kampung ini adalah RT 6 dan bagian dari Desa Mamigang, Kecamatan Halong. Tadi saya kira kampung ini berada di atas perbukitan, tapi ternyata sudah bisa dibilang di atas gunung karena ketinggiannya sudah lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Secara administrasi, RT 6 Dusun Kurihai ini adalah bagian dari Desa Mamigang, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Jika dilihat sekilas, tidak banyak warga yang bermukim. Padahal, ada 68 jiwa yang tercatat tinggal di sini. Tapi rumah mereka terletak cukup berjauhan. Hari ini saya ikut bersama dengan beberapa warga yang akan bekerja di kebunnya. Bagi warga suku Dayak Kurihai, padi merupakan tanaman yang suci. Menanam padi sudah menjadi kewajiban dan dipercaya bisa mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Padi ini akan bisa warga nikmati pada pertengahan tahun. Jadi mereka pun harus bersabar saat panen hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Beras tidak pernah mereka jual keluar. Jika dilakukan, mereka percaya bahwa padi tidak akan tumbuh lagi di ladangnya. Hidup di Pegunungan Meratus membuat mereka harus hati-hati jika ingin membuka lahan, karena status pemukiman mereka yang masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Menurut warga, status ini cukup membuat was-was. Bertani dengan lahan berpindah membuat mereka kerap kesulitan pada saat membuka lahan baru. Saya kan kurang tahu yang mana hutan lindung, yang bukan hutan lindung, enggak tahu juga. Kurang jelas. Oh, jadi dari atasnya juga nggak ngasih tahu ke sini batas-batasnya yang mana? Setelah selesai membersihkan ladang, kami pun beranjak pulang. Aku mau mencari tetangga, ramu-ramuan hutan. Oh, ramu-ramuan Obat kampung. Oh, gitu. Aku ikut lagi ya? Obat yang dicari sangat sederhana. Yang paling sering digunakan adalah kulit pohon langsat. Juliati dan warga Dusun Kurihai percaya bahwa ini bisa menyembuhkan sakit kepala. Selain kulit pohon, jenis rerumputan juga bisa digunakan. Juliati paham betul tumbuhan apa saja yang bisa digunakan untuk pengobatan. Pengetahuan leluhurnya yang diwariskan secara turun-temurun rupanya sekarang telah menjadi keuntungan tersendiri. Ini apa aja, Bu? Yang mana? Ini semua nama-namanya. Pucuk kacang, pucuk hentimun, pucuk beriwit, kulit langsat.
Jadi karena wilayah pemukiman ini jauh bahkan dari desanya sendiri, jadi warung pun tidak ada. Jadi ketika mereka sakit, mau tidak mau harus mandiri dengan mencari obat-obatan alami yang ada di sekitar mereka. Hidup di dataran tinggi yang jauh dari fasilitas kesehatan modern membuat mereka semakin mandiri. Jika sakit seperti Juliati ini, dia yakin bisa mengobatinya sendiri. Tanpa proses panjang, tumbuhan yang telah kami kumpulkan langsung diracik sedemikian rupa. Tambahan rempah-rempah dipercaya akan membuat luka semakin cepat sembuh. Ini kalau kayak luka gini, pertama obatnya daun-daunan ini kan. Habis itu nanti pas kalau misalkan keluar gitu ganti obat medis lain. Enggak. Asik. Pakai ini aja. Emang kenapa Bu? Nggak ditukar gitu sama perban yang di luar atau betadin? Kebiasaan apabila pakai yang obat atau ampicillin atau obat apapun, karena banyu bisa memburuk, ada pakai ramuan prediksi kita nya mengaring langsung. Hampir setiap hari rumah ini ramai dikunjungi warga yang sakit. Mereka meminta pertolongan sang pemilik rumah untuk disembuhkan dari penyakitnya. Di kota besar, orang yang bisa menyembuhkan seperti ini terkenal sebagai tabib atau dukun. Tapi di sini warga mengenalnya dengan sebutan bidan kampung. Bidan kampung dipercaya bisa menolong ibu melahirkan, bahkan menyembuhkan penyakit luar maupun dalam. Biasanya pasien dibacakan doa-doa agar para leluhur turut membantu menyembuhkan penyakitnya. Tapi pembacaan ini tidak bisa hanya satu kali. Ritual seperti ini secara berkala harus dilakukan. ER sudah lama mengalami nyeri di bagian lambungnya, tapi karena sakitnya hilang timbul, jadi dia tidak terlalu khawatir. Hanya saja jika sedang kambuh, ER akan sangat menderita. Dia pun hanya bisa terbaring lemah dan saat-saat seperti inilah bidan kampung akan bertindak. Melihat keadaan seperti ini sebenarnya membuat hati miris. Di saat sakit menyerang tapi warga tidak bisa berbuat apa-apa. Jauhnya akses jalan membuat keadaan tidak memungkinkan untuk membawa orang sakit keluar desa. Ibunya mengaku sudah pernah membawa anaknya ke puskesmas terdekat. Namun pemeriksaan harus dilakukan secara berkala. Tentu itu sulit dilakukan dengan keadaan seperti ini. Sakit yang diderita anaknya ini juga menjadi salah satu masalah yang dirasakan warga. Sulitnya mendapat makanan yang layak membuat mereka harus makan seadanya. Tidak peduli sakit apa yang akan menyerang. Ya, jika sudah begini tidak ada yang bisa dilakukan. Ite hanya bisa bergantian dengan anak tertuanya untuk menjaga ER. Jadi ini didiemin dulu? Ya, didiemin dulu sampai sembuh. Karena puskesmas cukup jauh dari sini dan aksesnya sangat tidak memadai, jadi mau tidak mau jika ada orang yang sakit, didiamkan dulu hingga dia agak sedikit sembuh. Tapi kalau misalkan tidak sembuh juga, barulah terpaksa mereka membawanya keluar. Perjalanan tim Indonesiaku untuk sampai ke desa Juhu tidaklah mudah. 2 hari perjalanan yang sangat melelahkan harus kami tempuh. Jalanan hutan dan gelap malam harus kami rasakan di tengah hutan. Hingga akhirnya kami tiba di desa tertinggi di Pegunungan Meratus. Desa Juhu berada di jantung Pegunungan Meratus. Desa Juhu adalah satu-satunya desa yang ada di sini. Di daerah terpencil seperti ini, ada 64 kepala keluarga yang tinggal dan bermukim. Jumlah penduduknya 150 jiwa. Di sini warga desa Juhu seperti keluarga.
Tak kurang dari 46 kepala keluarga di Juhu tinggal menetap di dalam pondokan. Salah satunya adalah Pak Luging dan istrinya. Letak pondok yang dekat dengan ladang memang menguntungkan mereka. Namun di sisi lain, pondokan yang seadanya ini harus diakui jauh dari layak. Namun kini, mimpi mereka mempunyai rumah sudah di depan mata. Pemerintah mulai memberikan bantuan kepada warga yang tidak mempunyai rumah permanen. Tak ada lagi batang bambu sebagai dinding atau rumbia sebagai atapnya. Mereka tak harus bocor dan kedinginan malam hari. Satu lagi, warga juga kini hidup bertetangga. Walaupun resikonya, mereka harus berjalan lebih jauh ke ladang. Namun proyek ini belum sepenuhnya rampung, baru beberapa rumah saja yang ditempati, dan ada 2 bangunan lagi yang masih diselesaikan. Lagi-lagi jauh dan susahnya akses menuju Juhu menjadi alasannya. 4 bulan, Mbak. 4 bulan, tapi karena kita di jalannya kan masalah jalannya, masalah tukangnya, kita kan jauh mengambil sampai dari Kembangan, dari Barabai, dari Batu Kambal untuk yang menajak rumah masyarakat Juhu. Sulitnya akses menuju desa Juhu bukan hanya menghambat pembangunan fisik rumah. Pemasangan pipa air juga ikut terhambat. Tak adanya komunikasi dengan kota kecamatan membuat pekerja hanya bisa menunggu kabar dari warga yang datang saat turun ke desa. Begitupun jika harus membeli bahan. Namun keterlambatan ini tidak membuat warga berpangku tangan. Mereka justru turut membantu meskipun hanya sekedar membawa pipa ke lokasi pembangunan. Pekerja merasa cukup terbantu. Semangat mereka begitu terasa. Bagaimana tidak, mereka harus menunggu hampir 5 bulan untuk mendapatkan pipa-pipa ini. Nantinya pipa ini akan mengalirkan air dari sungai dekat pemukiman. Saat ini, hanya ada 3 tukang yang bekerja memasang pipa. Tenaga mereka pun harus terbagi karena masih harus melanjutkan pembangunan rumah yang belum selesai. Baru bisa dipasang. Belum lagi cuaca yang seringkali tidak bersahabat, kerap kali membuat pekerjaan mereka terhenti. Sudah. Ya, ini adalah kelebihan dari perumahan baru ini. Warga akan mendapatkan sumber air bersih langsung ke rumah masing-masing. Jadi mereka tidak harus jalan jauh ke sungai untuk mandi, cuci, kakus. Tapi ini katanya paling lama proses pengerjaannya. Kenapa tuh, Pak? Gara-garanya kan karena kita kondisi membawa logistiknya terlalu lama. Proses jalan antara Desa Atiran menuju arah Juhu itu terlalu jauh. Karena nggak ada yang namanya transportasi, yang namanya ojek, cuma memakai ojek bahu. Hidup terisolir di Pegunungan Meratus memang menghambat segala pembangunan. Namun justru di tempat ini, tolong-menolong dan gotong royong dijalani warga sehari-hari. Area ini tadinya merupakan hutan yang ditumbuhi banyak pepohonan. Tidak heran masih banyak belukar di lahan seluas 1000 meter persegi ini. Karena hanya tinggal tersisa 2 rumah yang sebentar lagi selesai. Warga pun semangat mempersiapkan kampung baru di Juhu. Ya, kegiatan gotong royong ini merupakan rasa syukur dan bentuk senang yang dirasakan warga karena mendapatkan bantuan rumah gratis. Meskipun dari 64 kepala keluarga hanya 49 yang mendapatkan bantuan, tapi seluruh warga di desa turut merasakan senang.